Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita akan melakukan podcast ya tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam suatu podcast itu ada satu yang namanya pewawancara atau host atau MC-nya, supaya bisa mengulik-ngulik pertanyaan daripada bintang tamunya, yaitu pembicara satu dan pembicara dua. Oke, begitu ya, paham? Coba kita mulai dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Bikiatma selaku MC pada prestasi kali ini. Pada hari ini, teman-teman semuanya kita akan memprestasikan indahnya keberagaman dan tentunya toleransi di negeri tercinta yaitu negeri Indonesia. Perkenalkan juga dua pembicara kita di depan. Yang pertama, Gerald Jimmy, asal dari SMPT Bintang PKB Pasir Putih. Yang kedua, Nurlaila Najwa, asal dari CLC SMPT Bintang PKB Pasir Putih. Dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menyaksikan pos mata yang akan dibawakan oleh pembicara kita di hadapan. Tempat dan waktu kami persilakan. Oleh Evelyn Esther. Dipersilakan untuk maju ke depan. Bagi dulu. Bagaimana sih bentuk keragaman di Indonesia menurutmu, Jail? Oke, baiklah. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya baik dari sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Pembicara dua, Nurlaila Najwa, bagaimana pendapat menurut Anda tentang keberagaman suku di Indonesia? Keberagaman suku di Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa atau yang disebut juga etnik, dapat diartikan sebagai penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Terima kasih untuk pembicara dua. Selanjutnya pembicara satu. Terima kasih bentuk keragaman agama di Indonesia. Oke, baiklah. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada enam agama yang diakui oleh negara.
Agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Untuk pembicara 2. Bagaimana sih menurutmu bentuk keragaman ras di Indonesia? Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotipik atau ciri fisik dan unsur-unsur geografi. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesia mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatic Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa. Bagaimana sih menurutmu Joel tentang keragaman antar golongan di Indonesia? Oke, dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal, terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya yang paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Terima kasih untuk pembicara 1. Selanjutnya untuk pembicara 2. Bagaimana sih menjaga toleransi di dalam keragaman di Indonesia? Dan kita menjaga toleransi di Indonesia adalah untuk perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga, dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Untuk para audiens silakan memberi pertanyaan. Pertanyaan dari Lukman. Nama saya Lukman, apakah saya boleh bertanya kepada Laila? Bagaimana bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia? Oke, terima kasih Lukman. Sekarang saudara Laila untuk menjawab pertanyaan dari Lukman. Bentuk keberagaman di Indonesia, ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar anggota golongan. Juga pertanyaan dari Hasman. Nama saya Hasna, bolehkah saya bertanya kepada Joel? Apa sih makna dari prinsip persatuan dan keberagaman? Terima kasih Hasna. Terima kasih Hasna. Sekarang Joel harus menjawab pertanyaan dari Hasna. Oke, prinsip yang harus digunakan untuk persatuan. Menurut saya prinsip yang harus digunakan itu adalah yang paling tepat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu tetap di dalam bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk pembicara 1 dan pembicara 2. Saya memberi kesempatan lagi untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, sila ajukan tangan. Oke, Stephanie. Nama saya Stefani Jaga Belang. Bolehkah saya bertanya kepada Laila? Bolehkah saya mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama?
Terima kasih Stefani. Sila untuk Laila untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Stefani. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Stefani. Jawabannya, boleh dan tidak ada hukum yang melarang soal. Mana menurutmu Joel? Ya, kalau menurut saya boleh, karena sama sekali tidak ada hukum yang pernah melarang kita untuk mengucapkan kepada teman-teman kita yang sedang berhari raya Natal, Idul Fitri ataupun Imlek. Saya membuka pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, sila ajukan tangan. Silahkan untuk Haikal. Perkenalkan, nama saya Haikal. Bolehkah saya bertanya dengan Laila? Mengapa keberagaman Indonesia menimbulkan konflik? Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Baik, Ananda Harisa, dipersilakan untuk bertanya. Nama saya Rizal bin Muslim. Saya akan bertanya, bagaimana tips hidup rukun tetangga kita? Persilahkan untuk pembicara 1 dan pembicara 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya kita bisa menghargai agama orang lain, dan dampak negatifnya kita tidak menghargai agama orang lain. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Harisa. Tips yang paling mudah adalah kita saling menghargai, meskipun kita berbeda budaya dan suku bangsa, saling memberi makan, mengundang untuk makan di rumah, dan saling menyapa antar tetangga. Ada yang ingin berpantun, dipersilahkan mengajukan tangan. Dipersilakan dari Filia. Nama saya Mary Pilarei, saya akan berpantun. Mari-mari ikut irama, biar sehat ikut olahraga. Walau berbeda agama, tapi tetap satu keluarga. Jika masih ada yang ingin berpantun, silakan ajukan tangan. Silahkan Lukman. Nama saya Lukman, saya ingin mengajukan pantun. Anak itu pergi ke Madura bertemu temannya. Indonesia beragam budaya, jangan sampai kita merusaknya. Mendengar persembahan menyanyi dari Reni dan Sabar. Sentosa, viva, viva.
penutup dari pembicara 1 dan pembicara 2. Oke, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan, tetap menjalin persaudaraan di antara kita yang berbeda, tetap saling menghargai, saling menghormati, dan tetap membudidayakan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin ada tambahan dari pembicara 2, Laila Najwa. Oke, pesan dari saya, kita tetap menghargai sesama teman, meskipun kita berbeda-beda, tetap satu juga. Sekian podcast hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya, acara ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dari Plinester yang telah memandu jalannya podcast hari ini.